Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun Bapak Ibu handai tolan sekalian menyaksikan video ini. Saya MM Manuntungi, mahasiswa Pendidikan Sosiologi angkatan tahun 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas atau mengangkat satu isu yang berumur panjang dan mungkin sangat sensitif untuk dibicarakan, yakni mengenai prostitusi dan bagaimana kita melihatnya melalui perspektif sosiologi. Nah, apa itu prostitusi? Secara etimologis, pelacuran atau prostitusi berasal dari bahasa Latin yaitu prostituo yang berarti sebagai perilaku yang terang-terangan menyerahkan diri pada persinahan. Nah, apa itu persinahan? Persinahan ini sendiri berarti berhubungan kelamin antara laki-laki dan seorang perempuan yang baik salah satu atau kedua-duanya sudah memiliki hubungan yang sah dengan orang lain, sehingga dapat dimaknai secara singkat bahwa prostitusi ini adalah sebuah kegiatan seseorang yang memberikan otoritas atas tubuhnya kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan sah dengannya, dengan tentu dengan syarat suatu imbalan yang dalam hal ini umumnya adalah uang. Permasalahan ini uh, saya mencoba mengupasnya dengan salah satu teori, yaitu teori struktural fungsional, yang mana dalam paradigma struktural fungsional semua unsur pembentuk masyarakat terjalin satu sama lain yang dikenal dengan sistem, sehingga jika ada salah satu unsurnya tidak bekerja maka masyarakat tersebut akan terganggu. Dengan adanya saling ketergantungan, kerjasama menunjukkan bahwa masyarakat terintegrasi utuh dan bertahan lama. Jadi barang tentu kita bisa mengaitkan teori tersebut dengan fenomena prostitusi, yaitu karena dengan alasan prostitusi ini terjadi karena adanya kegangguan atau tidak berjalannya suatu elemen-elemen dalam masyarakat sehingga mengganggu sistem, sehingga apa yang disebut dengan prostitusi ini terjadi. Dilansir dari jurnal Pelacuran Sebuah Problema Sosial Multiperspektif oleh Dr. Conchoro, yang mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi, yaitu satu faktor yang paling mendominasi yaitu faktor ekonomi. Uh, Sedangkan faktor disusul oleh faktor kedua itu psikologis, yang ini berkaitan juga dengan faktor ekonomi, di mana orang-orang yang melakukan pelacuran itu menginginkan hidup dalam bergelimang harta dan kemewahan yang tentu bahkan dalam kehidupannya pun untuk makan sehari-hari itu sudah cukup sulit, namun memaksakan diri sehingga menimbulkan pemikiran-pemikiran yang bisa mencapai sehingga ia bisa mencapai apa yang ia inginkan dan membawanya pada dunia pelacuran. Sedangkan pada faktor ekonomi ini barang tentu sudah kita tahu bahwa orang-orang yang terhimpit atas ekonomi, yang bahkan makan pun itu susah, mengalami penderitaan sepanjang hidupnya hanya untuk mencari suapan-suapan nasi, sehingga itu pun memberinya motivasi untuk menghalalkan prostitusi itu. Kemudian faktor ketiga yaitu faktor biologis yang berkaitan dengan rasa ingin tahu. Tentunya dalam kasus ini yang dominan adalah anak-anak dan remaja, di mana usia tersebut adalah usia pencarian jati diri dan anak-anak sedang senang-senangnya mengeksplor sesuatu yang belum pernah dirasakannya. Itulah tadi beberapa faktor. Jadi melengkap pada meningkatnya jumlah
PSK atau pekerja seks komersial merupakan fenomena sosial tersendiri yang harus dicermati bersama serta dicarikan alternatif penyelesaiannya oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah. Karena selain melanggar norma-norma sosial kemasyarakatan, norma agama dan norma hukum, fenomena ini pun dipandang dari perspektif kesehatan tentu merupakan masalah yang sangat berkaitan dengan masalah sosial yang akan memicu penyakit menular seksual seperti HIV atau AIDS ataupun sifilis, sehingga ini pun menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Melangkah pada upaya atau penanganan fenomena prostitusi atau kegiatan prostitusi, yaitu ada dua jenis, yaitu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Upaya yang sifatnya preventif ini antara lain merancang dan menerapkan konstitusi yang cermat dan tepat, kemudian menguatkan nilai agama dan moral pada anak dan remaja, pembimbingan psikologis pada anak dan remaja, menambah wawasan dan lowongan kerja dan kesempatan yang sama untuk memulai pekerjaan antara laki-laki dan perempuan, dan mengimplikasikan kegiatan yang positif dan tepat guna sehingga dapat mengalihkan anak-anak, remaja maupun dewasa dalam hal-hal yang sifatnya negatif. Pada upaya yang sifatnya represif, aparat dapat melakukan kontrol yang ketat terhadap kesehatan dan keamanan para pelajar di lokalisasi. Kemudian dan juga sebagai rehabilitas dan resosialisasi agar mereka dapat dikembalikan sebagai anggota masyarakat yang bersifat dan bernorma susila. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.